Ini aku lagi di yayasan. Ini domisili kita, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di Tangerang. Kita banyak berita miring lah ya, bahwa yayasan bodong atau apapun itu. Ya sebenarnya sih simple jawabannya. Yayasan itu punya rekening yayasan. Rekeningnya itu bikinnya di bank itu punya prosedur. Kalau kita nggak submit legalitas nggak akan mungkin keluar rekening yayasan, tapi nggak apa-apa lah. Buat rekan-rekan yang di sana, di luar sana bilang memframing bodong dan lain-lain, kita sebenarnya diem aja sih. Cuman ya lama-lama juga ganggu ya, karena yayasan itu nirlaba. Kita itu banyak melakukan kegiatan kesejahteraan sosial yang dimana orang-orang yang kita bantu juga ikut resah dengan berita-berita yang miring seperti itu gitu kan. Maka dari itu aku sebagai sekretaris dari yayasan, perwakilan badan pengurus, kita sekarang room tour lah ya, kita lihat kegiatan yang ada di yayasan. Oke. Kita masuk, cuman ini kan hari Jumat nih Pak Dar. Jadi kebetulan jam sore ini tadi habis sholat Jumat itu untuk anak-anak asuh yang ada di yayasan dan beberapa pengasuh beserta kru itu lagi pada ke Taman Anggrek ya, main salju. Nanti ada klipnya. Sekarang yang ada itu hanya beberapa aja, tapi nggak apa-apa, kita pakai. Nah ini playgroundnya buat balita ya, karena kita ada sekitar berapa ya balita, 5 atau 6 usia di bawah 5 tahun, 1 di atas 5 tahun. Dan ini mungkin bisa di zoom, ini legalitas yayasan. Itu ada struktur, cuma udah pada miring ya. Belum. Ini ada TDI-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Ini kita bingkai guys. Jadi ini untuk menjawab semuanya. Menjawab semuanya nih. Sangat menjawab. Apakah ini adalah perkembangan hasil penyelidikan yang sempat diselidiki di tahun 2023 terkait TPPO, perdagangan anak, perdagangan bayi ODGJ gitu ya, banyak banget yang framing kayak gitu. Nah ini nih, ini poinnya. Ini di sini bisa kita lihat, tapi ini dokumen sebenarnya nggak bisa di-share ya, bisa kita perlihatkan bahwa di sini berdasarkan laporan informasi tanggal 31 Juli 2023 terjadilah dugaan itu ya. Kemudian pada tanggal 22 Desember itu dilaporkan hasil gelar perkaranya oleh Barreskrim Mabes Polri, yang kemudian ditetapkan penghentian penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2024. Nah, ini semuanya ini menjawab bahwa apa-apa yang diduga terkait pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kamera. Ya, tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak lah ya. Jadi ada 2 dugaan. Di sini dinyatakan tidak ada unsur pidananya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bernarasi miring, ya kurangin lah gitu. Kita ini yayasan, kita kerja sosial, kita itu mencoba memberikan manfaat. Janganlah senggol-senggol yayasan. Berarti ini menjawab semua orang tuduhan, termasuk Yayasan Tenopi yang katanya dituduh ilegal ya berarti? Iya dong, karena apa ya, sebentar. Jadi ada di situ lagi jauh ya, maaf. Zoom.
Kalau yayasan dibilang ilegal tuh kita juga bingung gitu, jawabnya ini apa sih yayasan ilegal gitu kan. Emang yayasannya mau diselundupin gitu kan, kita juga bingung gimana tuh yayasan ilegal konsepnya. Tapi ini menjawab kita bahwa dalam naungan dinas sosial kita punya tanda daftar yayasan, di mana tanda daftar yayasan itu mendapatkannya adalah dengan mensubmit ADART, SOP gitu kan, SK Menkumham, ya kan, lampiran akte pendirian. Jadi nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin banget. Jadi ya udah tolonglah. Berarti kalau misalkan orang-orang yang mau main atau meragukan, datang aja ke sini terbuka ya untuk Tenopi sama Mas Kerry sendiri. Boleh, ya, tapi memang karena tempatnya masih terbatas, kita by appointment gitu ya, berdasarkan janji gitu. Karena nanti insya Allah kalau memang sudah lebih luas dan lebih proper untuk terima tamu, ya mungkin bisa kita buatkan jadwal kunjungan rutin lah gitu bisa. Berarti ini yayasan ini untuk menjawab kalau SK ini semuanya sudah berizin. Sudah dong, sudah berizin dong. Jadi kalau kita nggak berizin di sini banyak anak-anak kecil dan di belakang sana nih ada sekat ya, nanti di sana tuh ada pasien-pasien atau klien rehabilitasi mental gitu kan. Itu pasti pertama-tama RT RW itu pasti akan mempertanyakan kalau tidak ada izinnya gitu kan. Sedangkan sampai saat ini kita fine-fine aja, kita berjalan, bahkan setiap kali itu dinas sosial tuh rutin kunjungan gitu kan, maupun juga ada juga dinas perlindungan anak gitu. Bahkan juga di sini kita di kelurahan ini kita juga kerjasama dengan puskesmas gitu, karena jikalau ada apa-apa emergensi dan lain-lain itu langsung disupport sama dokter-dokter di puskesmas. Bisa dibilang dinas sosial ini mensupport dan semuanya memang sudah dicek, sudah sesuai prosedur lah misalnya. Ya insya Allah itu sesuai prosedur, dan mereka itu kan untuk izin operasional ya itu per 3 tahun ya, per 3 tahun itu ada akreditasinya. Jadi sistem pengecekannya, sistem akreditasinya itu nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan ke yang berwenang gitu. Kalau kita sih sebagai penyelenggara kita terbuka aja begini, apa yang kurang silakan dibina, memang masih bisa diperbaiki kita perbaiki, kita selalu seperti itu. Oke, playground boleh tunjukin? Oke. Nah ini playground biasanya anak-anak lagi main di sini, cuman karena mereka lagi main salju, jadi ini kosong ya. Ini playground ukuran cukup besar ya. Kalau buat keluarga-keluarga baru biasanya punya nih gini-gini nih. Oke. Gitu. Dan ini walaupun ada 5 anak asuh di sini, ini cukup. Kenapa? Karena anak kecil umur segitu belum bisa ngobrol, mereka tuh jarang berkumpul ya. Jadi biasanya sendiri-sendiri, dan di sini juga dedicated pengasuh. Jadi satu anak satu pengasuh gitu kalau untuk kids-nya. Lanjut. Kita ada Mbak lagi ngapain Mbak? Coba. Ngapain nih Mbak? Kegiatannya hari ini apa nih Mbak? Lagi beresin stok makanan. Stok makanan. Iya, ada susu. Kamera, Mbak? Kebutuhan anak-anak Boleh kamera dikit. juga. Ada berbagai kebutuhan anak-anak sama beberapa ODGJ juga di sini. Ada susu, ada dari seperti yang bisa dilihat obat-obatan. Ini perlengkapan mandi semua, sampo, kesehatan semua di sini udah terjamin. Iya. Ada pampers dewasa maupun anak-anak. Oh dewasa ada juga ya, Dewasa buat yang sama anak-anak ada. mana yang dewasa coba Yang kasih lihat. dewasa ini ada di sebelah Oh yang itu atas. tuh dewasa. Iya. Ini murni yayasan tuh mengadakan ini ya normal beli gitu maksudnya gitu, bukan sponsor. Dan ini susu anak-anak Dari berbagai usia, dari berbagai 0 usia ya. sampai Ini 6, 0, 1 plus, 1. 3 plus juga ada. Terus juga healthcare-nya juga banyak ya, Iya, untuk komplit. Terus ya semuanya ya insya Allah, karena kan gini, anak-anak yang masuk ke sini itu kategorinya adalah anak-anak yang lahir dari rahim ibu yang memang memiliki keterbatasan dalam memeliharanya gitu. Begitupun juga kita dalam melaksanakan program pengasuhan anak, kita pun juga berpatokan pada standar nasional pengasuhan anak atau SNPA. Itu bisa dicek sama teman-teman ke dinas sosial, mereka punya pattern yang sama gitu. Jadi SNPA itu apa?
itu adalah Permensos, itu dasarnya Permensos, yang di situ mengatur bahwa kalau yayasan atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial ini mendapatkan pasien atau klien anak-anak gitu kan, kategori anak, itu harus dilaksanakan SOP-nya SNPA tadi. Apa aja itu? Itu contohnya misalkan kalau di sini ya, kita bicara di sini aja. Kalau di sini itu kan sumbernya mayoritas dari kegiatan sosial yang lain, yaitu saat rehabilitasi mental, ODGJ, wanita yang ketika kita rehab di sini ternyata dalam keadaan hamil, kemudian otomatis kita akan pelihara sampai melahirkan, gitu kan. Kita kerjasama dengan 2 rumah sakit besar di Jakarta, ada Grogol dan Duren Sawit. Nah itu kemudian ketika sudah melahirkan, anak itu masuk ke bidang kesejahteraan sosial anak, gitu. Jadi untuk anak ini selain kita pelihara, kita lakukan asesmen, gitu kan. Yang pertama apa, sesuai SNPA, Standar Nasional Pengasuhan Anak. Yang pertama kita harus memastikan proses reunifikasi. Reunifikasi itu apa sih? Proses kemungkinan pemulangan atau pengasuhan anak ini di lingkungan keluarganya. Katakanlah ibunya ODGJ, tapi kita akan lihat kakeknya apakah mampu, gitu kan, apakah belum terlalu lanjut usia, atau saudara semenda ke samping ke kanannya apakah ada yang berkenan untuk itu atau mampu untuk itu. Nah, itu akan kita proses. Tapi kalau memang mereka nggak ini ya, jadi kita akan bikin asesmen laporan bahwa tidak memungkinkan untuk direunifikasi. Otomatis sesuai SNPA masuk ke poin 2, yaitu kita cariin COTA, calon orang tua angkat. Mas Kir, potong. Berarti itu biaya yang itu tuh dari Teknopi langsung atau Oh iya, ini full pendapatannya Teteh ya. Jadi Teteh itu selain aktif sebagai ketua yayasan, Teteh juga sebagai founder yayasan, gitu kan. Dan mayoritas, bukan mayoritas, 100% operasional yayasan itu di cover dari pendapatan Teteh. Bisa dibilang Teteh ini membantu dengan setulus hati ya Mas Kir? Iya dong, itu udah dedikasi sih, lebih ke dedikasi, komitmen nyata yang diwujudkan dengan tindakan, gitu, bukan hanya kata-kata aja gitu ya dari Teteh. Oke, Gitu. cukup. Oke, nah ini jadi tadi kan tentang SNPA ya. Kalau tadi COTA juga diproses ternyata tidak memungkinkan, kita masuk baru ke tahap pengasuhan anak dalam naungan yayasan. Nah, anak-anak yang diasuh itu umumnya kita akan sediakan juga nih kayak tools mainannya, gitu kan. Jadi karena mereka juga dedicated ya, satu orang satu pengasuh, jadi kita pastikan di sini tuh mereka berinteraksi, mereka diajak main sesuai mainannya, gitu kan. Karena kan gini ya, kalau yang umum itu di panti, gitu kan, itu mungkin bisa 10 sampai 15 satu pengasuh, gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak yang mengalami speech delay atau karena nggak ada yang pernah ngajak dia interaksi seperti itu kan. Nah, jadi kalau di sini Teteh itu concern banget tentang itu, gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak yang masuk ke sini itu juga beragam ya. Ada yang prematur, ada yang kekurangan gizi, kurang baik dari sisi kesehatan, dan itu semua sekarang udah sehat banget, udah bugar banget. Nanti after atau before-nya tuh bisa dilihat di YouTube-nya Teteh ya, di Pratiwi Novianti. Tuh. Oke, lanjut boleh. Oke, Mas Gary, gimana nih bisa ditunjukin mungkin untuk cara mengurus? Nah, ini mungkin Mbak Rina ya, boleh dibantu gimana sih operasional yayasan tuh secara teknis banget gitu ya. Mungkin daily-nya ngapain pagi? Dari kegiatan pagi ya. Untuk pagi hari kita biasanya tuh bangun di pagi hari memang semua udah terbiasa. Kalau yang ada yang jam 5:30 bervariasi, ada yang jam 5, iya. Tergantung kebiasaan mereka ya. Tapi rata-rata di jam 5:30. 5:30. Nah, itu Mbak sebagai pengasuh ngapain aja tuh? Kebetulan cukup dikasih instruksi ya. Ayo semuanya bangun, mandi, kita bergiliran kan. Oh, gitu sendiri-sendiri. Iya. Kalau yang anak-anak kecil? Kalau yang anak-anak kecil terpisah di sini. Oh, kalau untuk mereka ini kebetulan ada di ruang yang belakang. Saya sendiri yang mengawasi, dibantu juga saya bantu sama petugas yang lain.
Berarti bisa dibilang nih menjawab statement yang di luar kalau misalkan Yayasan Tenopi itu mengurus dengan sepenuhnya bukan untuk menjual kepentingan pribadi ya. Iya, enggak lah, kan memang dalam mengelola yayasan itu kan nggak gampang ya, makanya nggak banyak juga yayasan yang ada ya, yang justru banyak tuh kan perusahaan pasti kan yang komersil gitu, karena komersil itu ada benefitnya gitu, kayak di sini kan sifatnya rehabilitasi gitu kan, penyembuhan gitu, kayak mungkin ini Farnis juga kalau udah sembuh akan balik ke Inggris gitu kan. Kayak Ibu Suherna tuh kalau udah sembuh balik kemana Bu? Ke rumah ya. Tapi Ibu seneng gak sih Bu di sini? Senangnya apa Bu kalau menurut Ibu? Senang, enak, banyak tempat. Kalau Tenopi gimana Bu menurut Ibu? Baik. Anak itu baik, enak, di sini juga enak. Enggak ada yang bisa dibilang mungkin dia sepenuh hati ya merawat Ibu ya Bu. Ya. Tapi ada mungkin bisa dibilang apa ya, bisa dibilang untuk menjawab tudingan semuanya ini berarti gak ada yang aneh-aneh atau mungkin kata orang katanya apa untuk menjual kepentingan pribadi dan bahkan itu nggak ada ya berarti. Nggak ada. Tapi hal yang lain mungkin selama kegiatan ini gimana mungkin? Ya mungkin aja di sini bantuin Umi gitu, ngejemur, jagain anak kecil gitu. Itu aja sih kegiatannya. Ya. Ya, misalnya kan Tenopi itu sering ya, hampir setiap Jumat yang mengadakan Jumat berkah. Kita semua dikerahkan bahu membahu membantu juga. Supaya mengisi kegiatan biar tidak hanya makan, istirahat atau olahraga, tapi kita lakukan itu. Biar maksudnya biar nih tim yang ada di sini memiliki apa ya, rasa berbagi gitu kan, karena experience itu kan ada pengalaman untuk berbagi makanan, karena mungkin ya buat teman-teman yang di sini mungkin gitu kan nggak pernah kekurangan makanan gitu ya, karena kan rutin ya ada masak di sini, catering dan lain-lain. Tapi yang di luar sana kan mungkin nggak rutin tuh gitu, jadi diajarkan experience juga supaya masing-masing nanti kedepannya bisa tumbuh lah rasa-rasa hal-hal yang memang bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu sih edukasi, lebih ke edukasi. Oke, cukup. Bentar-bentar, Bah. Ada sepertinya lagi dicuci, jadi lagi dikeringin di atas. Ini kamar perempuan tapi ya, dari luar aja deh gitu. Kita juga ada female. Kalau misalnya kapasitasnya terlalu penuh, kita ada satu kamar di atas. Di atas kemana tuh ke Ya, atas ada tuh? di atas sih. Yang di atas biasanya kalau yang nggak bisa dikontrol ya kayak. Iya. Misalkan dia nggak stable gitu, jadi di atas dulu gitu. Misalnya laki-laki kita Iya, taruh di laki-laki. atas. Berarti Gender, berasa di rumah sendiri ya ini? Iya, Oh, nyaman. nyaman sih. Apa yang membuat paling nyaman di sini? Yang buat nyaman di sini lebih tepatnya rame juga kan, soalnya di rumah kan aku anak sendiri gitu ya. Kalau di sini kan ada teman-teman gitu, jadi kayak rasa ada keluarga gitu sih. Ada anak kecil juga jadi rasa kayak ada adik gitu. Dan juga hampir setiap hari gitu ngelakuin aktivitas juga untuk bisa nolong orang, jadi host gitu segala macam, wawancara juga gitu. Apa yang mau diucapin untuk Tenopi? Kalau buat Tenopi sih, ini sih aku sih nggak bisa, semua pembicaraan aku, semua omongan aku nggak ada yang bisa ngegantiin rasa baiknya Tenopi ke aku sih. Cuman ya aku pengen supaya Tenopi sehat terus sih, sehat terus, habis itu rezekinya berlimpah juga gitu. Soalnya kan dari semua uang yang dia kasih kan nggak terhitung gitu ya. Jadi ibaratnya ya supaya rezekinya tambah panjang aja, rezeki tambah banyak aja gitu. Ada pesan gak sih buat orang-orang yang menjelekan Tenopi bahkan mungkin belum tentu faktanya gitu? Kalau menurut aku sih itu mungkin mereka berusaha untuk mendapatkan perhatian ya dari Tenopi gitu, karena kan dia dan ibaratnya soalnya kan Tenopi followersnya banyak gitu kan, jadi mungkin mendapatkan perhatian jadi supaya bisa kecipratan juga gitu, maksudnya followers atau apa gitu. Padahal sebenarnya kejadian-kejadian apa yang dibilang gitu, misalkan tudingan buruk terus sebenarnya itu nggak terjadi gitu sebenarnya. Jadi ya pasti orang baik pasti yang banyak yang menimpa gitu ke orang baik itu pasti kan, nggak mungkin ya kayak ya maksudnya nggak mungkin bakal ini terus positif feedback terus gitu. Berapa lama sih kakak ini di sini? Manggil dari kapan? Aku udah hampir 6 bulan. Karena apa kesini mungkin kalau boleh tahu? Mungkin itu ada beberapa inilah rekam medis lah, tapi memang kita nggak bisa share Share, ya. lah gitu. Tapi kalau sekarang gimana kesehatan? Normal nggak kelihatannya? Iya nah. Tapi awalnya gimana kalau pas sebelum sini?
Normal Kalau juga gitu. awalnya normal, cuma masih kayak sering gemeteran, masih agak nggak stabil. Cuma Iya. sekarang Emosi atau Iya. emosional lah gitu. Gak ada tuntutan sensitif. bayar kan Hmm. dari Tenopi, berarti ikhlas, berarti gak ada apa-apa. Iya. Dari awal juga malah papa pengen bayarannya berapa ya, kata Tenovi nggak usah gitu. Selain itu ada kebaikan Tenopi lagi gak sih mungkin yang kamu terima? Tenovi tuh kadang-kadang kalau misalkan ngelakuin kebaikan tuh nggak pernah diomongin, jadi dia ditunjukin, lebih ketunjukin gitu. Jadi itu sih yang paling aku hargain gitu, karena dia nggak banyak ngomong gitu loh om gitu. Jadi kayak lebih kenunjukin, tiba-tiba ntar ngirimin makanan gitu dari luar, padahal udah masak gitu, ngirimin makanan dari luar. Action lah, lebih Iya, action ya. action. Berarti berasa kayak ibu sendiri ya? Kakak sih lebih tepatnya, Kakak. lebih ke kakak sendiri kalau mau cerita apa. Dulu tuh dekat banget sama dia sebelum dia benar-benar kayak belum terlalu sibuk, karena kan dia ada kasus gitu kan harus ngurusin. Dulu tuh benar-benar ngobrol terus, sharing bareng gitu. Berarti kamu prihatin ya waktu kemarin sempet ada kasus, mungkin maaf ya, mungkin ada Iya. sempet seperti itu, harusnya Tenopi itu gak dibilang bukan apa manfaatin atau gimana ya? Iya, kecewa sih, soalnya maksudnya ibaratnya udah dibantuin tapi malah ngegigit gitu kan. Ya, kasihan juga ke Tenovi, karena kan Tenovi juga udah terbukti sebenarnya baik itu ke aku kan, dan emang apa yang diomongin sama orang itu semua nggak benar gitu. Jadi kayak karena aku ngeliat Tenovi sering baik sama aku, jadi aku juga ngeliat yang di luar itu salah gitu, karena aku nggak ngeliat kayak gitu. Tenovi nggak pernah kayak gitu loh sama Tidak aku gitu. sesuai. Tidak sesuai, bukan manfaatin ya, berarti ingin mengurus ya. Iya, dia niatnya baik. Kalau untuk bangun pagi biasanya di jam 5:30 atau ada yang jam 5 itu bervariasi. Ada yang susah, ada yang gampang, tergantung ya. Tapi keseringan mereka itu cukup mudah untuk dibangunkan. Setelah bangun tidur, ke air, kamar mandinya bisa dilihat di sebelah sini. Tapi nggak usah dimasukkan ya. Ini kamar mandinya dan berdekatan. Gitu. Untuk pagi-pagi ada yang melakukan olahraga, kebanyakan sih olahraga bersama juga. Kita di depan sama Bude. Sekitar jam 7 mereka disediakan sarapan dan ada beberapa yang mengonsumsi obat juga. Kita rutin, saya sendiri yang memberikan. Ada saya, ada juga petugas yang lain kalau saya lagi di luar. Satu kamar berapa orang? Satu kamar untuk saat ini bisa dilihat ada berempat di sini kasurnya. Ada berempat. Oh. Dua yang satu yang besar, ini satu, ini sendiri. Kalau misalnya lebih nih untuk penghuninya ada kamar satu di atas cadangan. Begitu. Cukup. Untuk Berapa orang total ada di sini? Ada 4. Ini 4 di sini. Kalau secara keseluruhan? Kalau keseluruhan tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 9 orang yang ada di sini. Iya. Berarti sisanya ada lagi masih tempat yang lain. Iya.